Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim. Wassalaka Nabiul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, Ibu, para pecinta Quran yang sangat kami banggakan. Kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu dari Semen, Muhammad Akhir. Kami tidak mau kehilangan kesempatan, maka kita berikan kesempatan kepada beliau 10-15 menit untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang Al-Quran. Tafadhol Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu illa khasar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Ibnu Majah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang ikut serta dalam metode Al-Quran Al-Hasani, gramatikal metode Quran Al-Hasani. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar mendalami bagaimana kita supaya bisa memahami Al-Quran Karim. Karena Al-Quran Karim adalah perkataan Allah. Perkataan Allah. Tidak ada perkataan yang lebih mulia, yang lebih hebat, yang lebih melebihi dari perkataan Allah. Karena perbedaan perkataan Allah dengan perkataan yang lain adalah perkataan Allah dengan makhluknya. Jadi di sini hadis tadi yang saya sampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Utsman bin Affan. Jadi ini ada kata-kata khairukum. Jadi sebaik-baiknya kamu. Khairukum ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi umat Nabi ini yang terbaik bukan raja, bukan orang kaya, bukan pengusaha, bukan pedagang, bukan. Tapi umat Nabi yang terbaik itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan, sama-sama baik semua. Jadi bukannya mengajarkan saja, orang yang belajar juga baik. Jadi orang yang belajar Quran dan mengajarkan sama-sama baik. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk mendalami Al-Quran. Jadi sekarang banyak orang sekedar mengaji, membaca, tapi tidak tahu hakikat maksud tujuan ayat itu kemana. Jadi alhamdulillah mungkin dengan belajar kita ini bisa sedikit paham dari huruf ke huruf, dari kalimat per kalimat, dari kata per kata. Apalagi begitu Al-Quran banyak ilmunya sekali, banyak anak-anaknya, masuk memahami ilmu balaghah, lugat, ilmu nahwu, syarah, nansum mansik, ba'adi, ma'ani, dan banyak lagi ilmu mantik, banyak ilmu asbabun nuzul, fikih, usul fikih, ilmu hadis, banyak. Dia Al-Quran luar biasa. Jadi barang siapa yang diberi kesempatan bisa memahami Al-Quran itu luar biasa. Sampai saya pernah baca riwayat perkataan Ali bin Abi Thalib dalam kitab Sirah Nabawiyah atau dalam kisah para sahabat, ayat sahabat. Jadi Ali pernah mengatakan yang mafhumnya, saya lupa nasnya, tapi yang kira-kira mafhumnya, saya lebih baik mendapatkan ilmu satu huruf dalam kitab Allah daripada dunia dan seisi. Itu kata Ali. Jadi saya lebih baik
mendapatkan ilmu satu huruf dalam kitab Allah daripada dunia dan seluruh isi. Saking mahalnya ilmu agama, apalagi ilmu Al-Quran. Itu Ali mengatakan satu huruf doang. Jadi saya lebih baik mendapatkan ilmu satu huruf dalam kitab Allah daripada mendapatkan dunia dan seluruh isi-isinya. Itulah perkataan Ali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur mendapatkan guru Ustadz Haji Hasrizal. Beliau alhamdulillah diberi rahmat oleh Allah, diberi taufik, diberi kekayaan ilmu Al-Quran, karena tidak ada kekayaan yang sekaya-kayanya ilmu tentang Al-Quran. Boleh orang ilmu-ilmu lain, tapi ilmu Al-Quran luar biasa. Orang-orang tertentu yang Allah beri kepahaman tentang Al-Quran. Apalagi kita mempelajari makna-maknanya. Jadi setiap kata, jangankan sekata, jangankan huruf, kadang tanda baca itu sudah berubah artinya. Atau dalam ilmu tajwid ada nama istilahnya tahsin Quran. Kenapa ada ilmu tahsin Quran? Itu supaya benar asli bunyinya, asli artinya. Jadi supaya jangan berubah artinya, maka ada namanya ilmu tajwid atau tahsin Quran. Contohnya ada nama istilah sifatul huruf. Huruf itu ada sifat semua. Apalagi tanda-tanda baca, karena beda mat aja tuh, ada mat tabi'i, ada mat jais, munfasil, musaqqal. Itu yang hukumnya mat jais, musaqqal, kita baca mat jais mukafafah atau mat jais yang lain akan berubah arti. Contohnya maliki yaumiddin, yaitu mat tabi'i asli. Harus dibaca 2-3 harokat, jangan langsung, enggak boleh. Kalau malik artinya raja, kalau maliki berarti arti penguasa. Itulah kehebatan Al-Quran. Apalagi tentang harokat aja. Jadi tentang harokat aja ini, bahkan saya pelajari ada sebuah hadis dari pertentangan para ulama yang tentang masalah kullu bid'ah. Jadi kalau orang-orang dulu yang mengatakan seluruhnya bid'ah ini sesat, itu memakai kullu, jadi memakai dhammah. Tapi kalau ulama yang bijak memakaikan sebagian, itu memakai kulla. Jadi antara kullu dengan kulla beda. Jadi kulla itu seluruhnya merata, tapi kalau kulla sebagian. Maka ada ulama mengatakan, jadi hadis ini perbedaan pendapat para ulama itu karena perbedaan tentang tanda harokat doang, tanda dhammah dan fathah. Nah, itulah, apalagi Al-Quran. Hati-hati kita membaca Al-Quran. Jadi karena Al-Quran ini jangankan salah kita baca tanda bacanya, salah kita baca itu, salah aja ininya sifatul hurufnya sudah berbeda arti. Contohnya ada hurufnya sifatul huruf, ada yang sebenarnya isti'la naik, ada yang namanya istifal datar, ada yang nama hurufnya hamas, ada hurufnya jahar tertahan, hamas mengeluarkan desis angin. Jadi contohnya hijarah mah hijarah. Jadi kalau kita baca, contohnya ada ayat la'anakum taskurun. Kalau kita baca lalu taskurun, buru-buru akhirnya mabuk, sakarar, kata masdar. Tapi harus hati-hati. La'anakum tashkurun. Jadi semoga kamu bersyukur. Nah, itulah kehebatan Al-Quran. Apalagi kita memahami artinya, memahami perlahan-lahan, maka kita akan tambah tahu dan tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami Quran, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita ditambahkan ilmu oleh Allah, diberi kepahaman Al-Quran dan bisa kita amalkan, bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh dunia dan umat seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang saya sampaikan. Maka kita harus rajin-rajin baca Al-Quran sampai kita memahami, sampai di akhir hayat kita membuat iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Itu yang saya sampaikan. Datang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dan kena maksud saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Bu? Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Tanya tuh Ustaz. Ustaz. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Kalau kan biasanya kami karena orang tua sudah meninggal kan. Jadi biasanya kita membaca Al-Quran untuk ayah dan ibu. Kalau ini bagaimana caranya kita meniatkan ini supaya dapat pahala orang tua, Pak? Ya, insya Allah itu boleh-boleh saja, Bu. Tergantung keyakinan Pak. Boleh. Kalau kita namanya menghormati orang tua atau ikram atau memuliakan orang tua atau mengingat jasa beliau, boleh dikirim. Itu doa itu pasti sampai. Doa anak saleh. Ya, maksudnya kita kan biasanya membaca Al-Quran. Sekarang kan kita mentadabur.
Bisa enggak ini tadabbur itu apa pahalanya kita kembalikan kepada orang tua itu. Bisa Pak, insya Allah sampai. Ya. Sampai. Insya Allah sampai Pak. Ada lagi Pak yang bertanya? Ya Pak Ada Ustadz. Pak, ada Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Adril, nanti sesudah itu Pak Budi Purnomo ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Padang Pak Ustadz. Ya, saya baru ikut metode Al-Asani sebelum bulan puasa nih, mau puasa masuk diajak itu oleh Bu Nel. Jadi begini kesan saya Pak Ustadz. Umat Islam di Indonesia ini sekarang ini memang sudah bagus perubahan-perubahannya. Yang jelas saya lihat dulu zaman-zaman dulu saya kecil-kecil kami hanya diajarkan mengenai tajwid, belajar di surau gitu kan di kampung, belajar tajwid. Terus sekedar belajar tajwid itu aja. Dan sudah itu kemudian berkembang menjadi tahfiz, tahfiz di mana-mana sekarang sudah banyak tahfiz. Terus dalam pengamatan saya tahfiz itu kan sifatnya kan menghafal, dan saya melihat juga para ustadz-ustadz itu dalam berceramah-ceramah banyak karena menghafal. Saya melihat gitu. Tapi kalau pemahaman per ayat itu atau perkata secara gramatika itu kalau ditanya mungkin juga nggak tahu. Jadi dia menguraikan dan menurut penafsiran, mungkin berdasarkan tafsir ayat, terjemahan. Kan sekarang tafsir banyak juga. Jadi malah ada yang berargumentasi dengan saya, ngapain lagi susah-susah belajar gramatika Al-Quran, kan terjemahan di Departemen Agama sudah ada, terjemahan di sudah ada. Terus kita kan yang penting melakukan tafsirnya lagi. Tafsir kan ada juga yang akan kita baca. Ada menghambat untuk tidak mendorong untuk memahami. Terus secara pribadi terasa waktu waktu sholat. Selama ini waktu sholat itu apa yang kita baca lewat aja, karena tidak memahami kata per kata. Sekarang ada kemajuan dalam memahami, dalam sholat itu sudah mulai tahu apa yang kita baca, rasanya ada masuk ke dalam hati kita, dalam perasaan kita. Demikian juga kalau kita sholat berjamaah, kalau imam itu membaca, itu kita sudah mulai mengerti maksudnya, walaupun belum semua, walaupun tidak sampai 50%, paling tidak 25% sudah mulai ngerti, oh ini maksudnya. Kalau pamannya dibaca yaskurun taskur, oh ini ya nih ini berarti ini kalau ta ini belakang pasti anta kalian nih, kan gitu. Kalian bersyukur dan lain, udah mulai ngerti maksudnya. Jadi saya melihat sebenarnya orang Islam di Indonesia ini masih buta huruf dengan pemahaman isi Al-Quran dalam analisa saya berbeda. Jadi saya minta komentar Pak Ustadz, apakah benar pandangan saya ini, walaupun kita sudah bisa ngaji, sudah baca Al-Quran, malah sudah bisa tajwid, tetapi ya tajwid sebenarnya tajwid saya mengikuti tahsin tahsin atau tajwid juga, mulai dari benda ikra. Termasuk bacaan saya sendiri juga belum begitu pas, malah masih dikoreksi. Dan banyak umat Islam sudah berpuas dengan apa yang ada sekarang, dan malah kita ajak untuk memahami, memahami pemahaman secara gramatika ini, mereka nggak mau, dan malah merasa terbebani karena memahami Al-Quran ini terus saja yang saya coba rasakan memang membutuhkan energi untuk pemahamannya. Jadi kan kesimpulannya dalam pertanyaan saya sekarang adalah, apakah memang benar pandangan saya bahwa umat Islam itu sebenarnya masih buta huruf, masih banyak buta huruf dalam pemahaman kandungan Al-Quran, sehingga kita banyak kehidupan kita dan perilaku kita yang tidak sesuai dengan Al-Quran, sehingga hukum-hukum Islam yang sebenarnya kita laksanakan justru yang berlaku bukan hukum Islam.
syariat bukan syariat Islam yang sehingga cenderung terus terang saja di Indonesia justru cenderung sekarang sekularisasi hebat-hebatan, liberalisasi hebat-hebatan yang menjauhkan diri kita dari agama. Mungkin ini komentar saya, apakah benar pandangan saya itu bahwa kita umat Islam masih perlu banyak berjuang untuk meyakinkan bagaimana mengajak umat untuk bisa sama-sama memahami isi kandungan Al-Quran. Itu komentar saya Pak Ustadz. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Pak, Bu? Ada? Ya, silakan Ada, Pak. ya. Ya, Tadi Pak Pak Budi Pak Azwir ya? Purnomo. Oh iya Pak Bu. Budi Purnomo tadi. Ya, Baik. silakan Pak Budi. Ya, saya udah tadi. Baik. Ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Saya tadi mendengar hadis dari Sayyidina Ali dan Utsman, sahabat Nabi yang mulia. Yang pertama menyatakan bahwa lebih bagus kita dapat ilmu satu huruf daripada dunia seisinya. Kemudian yang dari Utsman bin Affan, bahwa orang yang paling baik adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, saya mohon penjelasan lebih detail, karena ini pastinya motivasi buat kita yang sedang belajar Al-Quran. Untuk yang pertama tadi, kira-kira seperti apa sampai seorang sahabat yang mulia menyatakan meskipun hanya satu huruf. Ini maknanya apa gitu Pak Ustadz? Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi yang mengajarkannya. Nah kalau kami ini kan masih belajar ya. Kira-kira posisi mengajarkannya itu seperti apa gitu. Apakah semampu kita, misalnya kayak saya kemudian mengajar anak saya, atau seperti apa supaya kita bisa masuk dalam yang disampaikan oleh sabda Nabi ini. Saya kira itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu-satu ya jawabnya Pak Azwir Dahlan ya, yang pertama tadi. Ya. Jadi Yang Pak yang pertama tadi ya pertanyaan. Iya, yang Saya- pertama Pak Azwir Dahlan, kemudian Pak Hadril, Saya kemudian sudah Pak tadi Budi ada. Purnomo, Pak. Pak Hadril sudah, Pak Azwir sudah, Pak Hadril, Pak. Pak Ustadz, Pak Hadril. Tiga dulu ya. Ya, Jadi yang masalah tadi banyak orang Islam tidak paham dengan Quran. Pak ya tadi. Pak Hadril. Jadi secara bahasa tadi Pak bilang tahfiz. Tahfiz itu artinya bukan penghafal Pak, tapi penjaga. Jadi tahfiz itu kata masdarnya hafazat hafiz, penjaga. Jadi bukan menghafal. Beda orang menghafal dengan penjaga. Orang sekedar menghafal belum tentu dia bisa menjaga, tapi orang kalau yang bisa menjaga dia pasti hafal. Jadi hakikat arti tahfiz itu orang penjaga Al-Quran. Ya, kenapa? Sampai hari kiamat Al-Quran ini Allah jaga dari penyelewengan orang yang orang-orang yang nggak benar, ada orang kafir, orang munafik. Nah, itulah gunanya tahfiz Quran. Orang tertentu yang lebih ilmu bisa menjaga Al-Quran. Jadi yang maksud dengan tahfiz Quran itu Al-Quran ini tidak bisa diselewengkan, dipalsukan biarpun satu titik. Biarpun satu titik. Itu arti tahfiz tadi. Jadi tahfiz itu bukan sekadar penghafal, tapi hakikatnya penjaga. Jadi penjaga kalimat-kalimat Allah ini, perkataan-perkataan Allah ini supaya nggak bisa diselewengkan dari kitab, tidak bisa diselewengkan oleh orang kafir, orang munafik. Terus gini Pak, kenapa kalau kepahaman Pak tadi mengatakan orang Islam ini banyak tidak paham Quran? Jadi segala sesuatu Pak dalam agama ada 4 perkara yang saya pahami ya. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu atau ini memahami sesuatu itu ada 4 perkara Pak. Yang pertama kita harus tahu artinya. Terus yang kedua harus tahu maksud dan tujuan. Nah, jadi segala sesuatu, apalagi yang penting dalam perkara agama, Pak, itu wajib kita. Jadi kita harus tahu artinya. Terus yang kedua tahu maksud dan tujuan. Setelah kita tahu artinya, maksud tujuannya apa? Bukan Al-Quran yang lain-lain juga. Seperti apa sholat. Sholat itu apa artinya? Dari kata bahasa apa? Dikata apakah soli, sholat, apa banyak itu. Jadi arti pertama kita harus memahami arti. Yang kedua kita harus maksud dan tujuan. Yang ketiga kita harus tahu apa sebab akibatnya. Apakah kita mendapatkan keuntungan mengamalkannya atau mempelajari atau kita mendapatkan kerugian. Terus yang keempat cara mendapatkannya. Jadi mendapatkannya dengan bermacam-macam, dengan ilmu, dengan bermujahadah, dengan macam-macam, dengan menuntut ilmu, bersilaturahmi. Itu makanya kata Nabi, talabu ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi selain muslim. Jadi menuntut ilmu itu
wajib bagi laki-laki bagi mukmin laki-laki dan muslim laki-laki dan muslimat perempuan. Jadi faridatun, wajib. Apalagi agama. Jadi kita Pak mempelajari ilmu Al-Qur'an ini sebenarnya wajib, bukan sunnah. Dosa kita kalau tidak mau belajar Al-Qur'an. Kalau ilmu-ilmu yang lain, ilmu dunia ini itu ilmu seni, bukan ilmu namanya. Jadi seperti teknologi, ekonomi itu seni dunia. Yang kayak hakikat ilmu itu adalah Al-Quran, perkataan Allah dan ilmu-ilmu Allah. Nah, jadi kebanyakan itulah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu namanya para ulama, para ustadz, tahfiz, orang-orang yang bisa memahami Quran. Jadi memang kalau untuk Indonesia ini Pak, untuk mengampar teks Quran ini memang butuh perjuangan Pak, sulit. Nah, sedang kita udah memahami, udah ngerti Pak, udah paham, mengamalkannya lagi yang jadi kendala. Nah, apalagi di Indonesia ini Pak, karena hukum syariat yang berlaku, hukum-hukum ini yang berlaku di Indonesia ini bukan hukum Allah, bukan dari Al-Quran, tapi dari karangan manusia, dari Belanda dan macam-macam. Seandainya orang Indonesia ini memakai hukum Al-Quran Pak, insya Allah di Indonesia aman sesuai dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 96 yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa aghnahum bima kanu yaksib. Di sini ada kata lam Pak, lam taukid, menyatu dan la fatahna, pasti kita Allah janji. Jadi dalam Quran ini Pak ada huruf namanya lam taukid dengan lam khairi taukid atau lam khairu taukid. Di dalam dua dalam Quran. Di dalam taukid itu janji Allah pasti. Bahkan para ulama mufassirin yang paham dengan Quran, dengan bahasa Quran, apabila ada lam taukidnya menyatu dengan huruf yang selanjutnya, itu namanya lam taukid. Tapi kalau berpisah namanya lam khairi atau ghairu taukid. Lam bukan taukid. Artinya tidak, lam tidak. Tapi kalau lam menyatu, itu pasti janji Allah. Apalagi ada firman Allah di surah Al-Ankabut ayat 96 juga Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Jadi orang-orang yang bersusah-susah berjihad di jalan kami, kata Allah, fina lanahdiyannahum, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha ma'al muhsinin, Allah mencintai, menunjukkan semuanya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini ada lam taukid, lam janji, lam ikrar. Jadi untuk memahami Quran, apalagi memahami ilmu-ilmu lain, itu saya pesan pertama harus tahu artinya. Kalau kita sudah tahu artinya Pak, maka kita akan tahu juga maksud tujuannya. Ada orang mau tahu maksud tujuan tapi tidak tahu, mungkin dia tahu maksud tujuan tanpa kalau dia tidak mengerti arti. Tapi pertama kita harus tahu artinya, terus tahu maksud tujuannya, kemana tujuannya. Kita mempelajari Al-Quran nih, apa arti maksud perkataan Al-Quran dia, apa maksud ayat ini. Alhamdulillah dengan insya Allah dengan metode Al-Hasan ini kita akan mengerti Pak, apa artinya ayatnya, misal apa arti ayat Al-Quran ini, apa maksud tujuan ayat ini, terus apa keuntungannya atau mudarat, manfaat dan mudarat ayatnya, apakah ayat ini sebabnya bisa membahayakan, apa ayat ini bisa menguntungkan, bisa bikin kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan, atau ayat ini bisa bikin kita kesengsaraan, kesusahan, macam-macam. Dan itu cara mendapatkannya. Salah satu cara mendapatkan dengan metode Al-Hasan ini Pak, cara mendapatkan supaya kita mengerti, tahu maksud tujuan ayat ini, Quran ini, perkataan Allah, bahkan hadis Nabi. Karena sumber ilmu agamanya Al-Quranul Karim. Jadi sumber hukum-hukum, sumber ilmu pengetahuan, sumber segala-galanya adalah Al-Quranul Karim, perkataan. Jadi mudah-mudahan dengan cara mendapatkannya seperti ini, Bapak-bapak semua alhamdulillah belajar dengan metode Al-Quran ini salah satu cara mendapatkannya. Jadi cara mendapatkan yang 3 perkara tadi Pak. Cara mendapatkan supaya kita tahu artinya, tahu maksud dan tujuannya, tahu apa asbab akibatnya. Sebabnya kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, macam-macam, atau kita mendapatkan kesengsaraan, macam-macam, azab, peringatan, macam-macam. Maka dalam Quran ini Allah katakan setiap nabi diutus basyirah wa nazirah. Jadi basyirah itu memberi kabar gembira dan nazirah peringatan. Alhamdulillah Pak. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan maka belajar terus Pak. Jadi penilaian Bapak tadi itu agak itu boleh-boleh saja pemahaman Bapak. Jadi masih banyak orang Islam tidak paham Quran karena tadi saya katakan tidak mau belajar, hanya sekedar membaca. Makanya ada istilah dalam bahasa Padang itu yang tersurik dan tersirik.
yang maksud dengan tersurat yang tersirat. Maka juga ayat Al-Quran ini dibagi dua, Pak. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Jadi muhkamat dan mutasyabihat. Nah, jadi ayat-ayat yang wajar, ayat yang hakim, yang bijaksana, yang jelas, ada ayat-ayat rahasia. Jadi ayat yang mutasyabihat ini khusus harus berikan kepada orang-orang ujian. Nah, ada lagi Pak yang salah ya Pak? Cukup Pak? Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Ya. Alhamdulillah. Ya, kita terima kasih kepada Pak Ustadz, luar biasa. Kita mendapatkan nikmat ya, dapatkan ilmu, dapat rezeki ilmu pada malam ini yang luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan ya bisa kita pahami bersama ya. Kita renungkan, kita amalkan ya. Dan kemudian juga jadi amal ibadah bagi Pak Ustadz yang menyampaikan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi sedikit tausiah dari Buya kita, Buya Muhammad Hakir, yang Buya dari Tanah Senen, dari Senen. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau saya sudah sering biasakan, tapi datang di luar, bila bersilaturahim ke Sentul, ya kita berikan kesempatan untuk kurang Padangnya Pak. Kayaknya ke Padang, Jawa kan Padang sadonya. Ya, tutup dengan ucapan subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.